Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Miss Nina di pelajaran IPS. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang karakteristik geografis wilayah Indonesia. Because COVID-19 still exists in Indonesia, so welcome back learning from home. Tetap semangat ya, belajar dari rumahnya. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas tentang letak astronomis dan letak geografis. Untuk hari ini, kita khusus membahas iklim dan musim. Apakah kamu masih ingat letak astronomis Indonesia? Apa sih hubungannya astronomis dengan iklim dan musim di Indonesia? Oke, Miss Nina ingatkan kembali ya. Kalau letak astronomis Indonesia itu adalah 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Dan 0 derajat merupakan garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua bagian yaitu utara dan selatan. Next, kurang lebih seperti ini penampakan iklim di dunia. Ada iklim kutub, iklim dingin, iklim sedang, dan iklim tropis yang berada di tengah-tengah bumi. Indonesia termasuk negara beriklim tropis. Oke guys, it's time to quiz. Sebutkan negara apa saja yang berada di iklim tropis selain Indonesia ya. Karena negara Indonesia berada di iklim tropis, oleh karena itu Indonesia punya dua musim. Ada musim kemarau dan musim hujan. Bukan musim rambutan, musim mangga, musim durian. Beda ya teman-teman ya. Ketika musim kemarau datang, biasanya matahari akan bersinar sepanjang hari. Begitu pula sebaliknya. Ketika musim hujan datang, curah hujan tinggi dan kelembaban udara pun juga tinggi. Karena sinar matahari sepanjang tahun dan curah hujan yang tinggi, Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang luasnya nomor 2 terluas di dunia setelah Brazil. Letaknya berada di Pulau Kalimantan. Hutan hujan tropis menghasilkan oksigen yang dapat menstabilkan suhu bumi. Oleh karena itu disebut juga sebagai paru-paru dunia. Ini penampakan hutan hujan tropis yang ada di Indonesia, basah dan lembab. Hutan hujan tropis merupakan tempat tinggal setengah flora dan fauna yang ada di dunia. Sekarang kita bahas musim hujan. Ketika musim hujan, petani di Indonesia sudah menyiapkan lahannya untuk bercocok tanam. Jenis tumbuhan yang ditanam biasanya padi. Berbeda dengan petani, para nelayan ketika musim hujan justru mengurangi frekuensi melaut karena cuaca buruk dan gelombang tinggi yang dapat membahayakan jiwa nelayan. Hasil tangkapan ikan berkurang dan harga ikan menjadi mahal. Salah satu jenis pekerjaan yang tidak bergantung pada musim adalah pekerja kantoran. Selain itu, ada pekerja apa lagi? Bisa kalian sebutkan? Nah, ketika musim kemarau, banyak petani yang membiarkan lahannya tidak ditanami karena kurangnya pasokan air. Ada juga petani yang menanam, namun tanaman tersebut tidak membutuhkan banyak air. Contohnya jagung. Ketika musim kemarau, banyak terjadi kegagalan panen. Ketika musim kemarau, nelayan mencari ikan di laut tanpa adanya gangguan dari cuaca buruk atau gelombang tinggi. Hasil tangkapan ikan juga lebih banyak, lebih besar dibandingkan ketika musim hujan. Kalian bisa lihat sendiri pada gambar. Hasil ikannya banyak, ikannya lebih besar. Sungguh luar biasa ya kekayaan laut Indonesia. Oke teman-teman, kita sudah sampai di akhir video ini. Miss Nina akan mereview kembali ya. Jadi kalian bisa lihat pada slideshow berikut bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di wilayah iklim tropis, memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Terima kasih semuanya sudah mau menonton sampai bagian akhir. Tetap semangat belajar dari rumah ya. See you!